kita masuk ke reaksi radikal. Jadi kita lihat reaksi-reaksi pada senyawa alkana yang melibatkan suatu radikal gitu ya. Kita udah belajar ya tadi ya radikal, stabilan radikal juga udah belajar. Sekarang kita masuk. Nah, sebenarnya reaksi-reaksi radikal itu reaksi yang penting banget di tubuh manusia, di makhluk hidup gitu ya. Karena reaksi-reaksi ini adalah yang menstabilkan kan elektron-elektron bebas yang ada yang muncul akibat pengaruh dari cahaya matahari kayak gitu, atau dari polutan-polutan kayak misalnya karbon monoksida di eksternal, atau misalnya reaktif oksigen spesies itu. Nanti kalau belajar bakal sampai ke situ juga ya teman-teman. Nah, senyawa yang melawan suatu reaksi radikal kita sebut sebagai antioksidan. Di sini ada antioksidan banyak ya. Yang kalian bisa dengar di toko-toko jualan-jualan kayak gitu tuh. Antioksidan tuh ya ini dia akan membantu untuk mencegah reaksi oksidasi, dan salah satunya adalah reaksi oksidasi akibat suatu senyawa radikal. Antioksidan yang paling banyak kalian ketahui kan ada banyak ya, ada vitamin-vitamin itu. Vitamin C, vitamin E ini adalah satu antioksidan yang bisa membantu uh, menghambat terjadinya reaksi radikal yang misalnya berbahaya buat tubuh kayak gitu. Oke, nah, ya, ini adalah kita mulai dari asal usul dari si alkananya dulu ya. Alkana ini dia berasal dari minyak bumi yang dipisahkan oleh suatu uh, proses distilasi. Nah, ada banyak apa ya, banyak tingkatannya yang dipengaruhi oleh densitasnya ya. Kita bisa lihat nih, ada yang densitasnya paling gede yaitu yang ada di kolom paling bawah, densitas yang paling kecil di kolom paling atas, dan dia berupa gas. Ada banyak ya, ada aspal, ada gas, ada lubrikan kayak gini, ada heating oil, minyak-minyak ya, minyak diesel, ada kerosin, ada gas alam, ini yang gas alam yang ini ya, ada gasolin, ada gas alam. Nah, itu adalah alkana-alkana tuh kalau di alam tuh kayak gitu tuh teman-teman. Jadi dia berupa suatu apa ya, molekul yang bisa kita pisahkan kayak gini. Dia gabungan dari molekul yang bisa kita pisahkan. Ada banyak ya di sini alkananya. Yang tentunya yang paling gede densitasnya tuh dia alkana yang paling panjang. Tuh. Nah, alkana ini adalah suatu senyawa yang sangat-sangat tidak reaktif. Kenapa? Karena dia punya ikatan sigma bond yang kuat, dan juga dia tidak punya partial charge gitu. Dia nggak punya substituen kan, biasanya alkana-alkana gitu. Tapi alkana-alkana ini akan bereaksi dengan Cl2 dan juga Br2 dengan keberadaan panas atau sinar UV. Ini digambarkan dengan V ini ya. Nah, ini konstanta Planck, V ini kecepatan cahaya ya. Ini panjang gelombangnya ya maksudnya ya. Frekuensinya jadi C per lambda-nya. Nah, kita bisa lihat ya di sini kita punya suatu metana direaksikan dengan Cl2 sama panas atau V ini. Jadi menjadi suatu metil klorida. Kita juga bisa nih, kita punya etana direaksikan dengan Br2 dipanasin atau pakai cahaya gitu ya. Jadi suatu etil bromida tambah Br dan ini tambah HCl. Kenapa? Karena terbentuk suatu reaksi radikal. Gimana cara reaksi radikal ini terjadi? Reaksi radikal itu harus dipicu oleh suatu besaran energi. Energinya bisa berupa energi panas, bisa berupa energi cahaya itu ya, energi gelombang cahaya. Nah, gimana caranya? Pertama, kita reaksikan dulu nih si halogennya, yaitu si Cl2 nih. Contohnya misalnya ya, antara Cl2 sama tadi, misalnya kita punya metil gitu. Cl2 ini kita panasin atau dikasih Hv, jadi dua buah klorida radikal, jadi Cl radikal. Ini adalah suatu tahap inisiasi. Jadi kalau kita punya reaksi radikal, dia punya 3 tahap. Ada inisiasi, propagasi, dan juga terminasi. Inisiasi itu dia mula-mulanya membentuk suatu reagen suatu radikalnya itu. Propagasi berarti dia mulai propagate atau mulai memengaruhi yang lain gitu, kayak mulai mulai menjalar gitu ya reaksinya. Terus terminasi berarti dia finalnya gitu. Inisiasinya adalah Cl2 tambah panas atau Hv, jadi dua buah Cl radikal. Nanti Cl radikal ini mengalami propagasi. Dia bisa nyerang hidrogen dari CH3. Terus kemudian nanti CH3 membentuk suatu radikal kayak gini nih. Ini CH3 radikal sama HCl. Nanti CH3 radikal bisa mempengaruhi yang lain juga. Bisa bereaksi sama Cl2 lainnya. Gitu. Ini reaksi Cl2 lainnya lagi. Jadi CH3Cl dan Cl radikal. Baru kemudian tahap terakhir yaitu tahap terminasi. Cl radikal ini bisa bertemu dengan Cl radikal lainnya membentuk Cl2.
Atau CH3 radikal bertemu dengan CH3 radikal membentuk CH3 atau etana. Atau lagi juga Cl radikal bertemu CH3 radikal, jadi CH3Cl. Jadi pada dasarnya reaksi-reaksi radikal ini tidak bisa kita prediksi. Ya. Yield-nya tuh banyak, produk sampingnya tuh banyak. Kenapa? Karena reaksi radikal tuh untuk mengontrol reaksi radikal itu perlu kondisi yang khusus gitu ya. Misalnya kita mau terbentuk CH3Cl aja, ya agak susah, bakal terbentuk CH3Cl3 juga atau etana. Bakal terbentuk Cl2 juga lagi. Kayak gitu. Maka dari itu reaksi radikal itu sebenarnya sangat tidak spesifik, tapi kita bisa mengaturnya dengan keadaan khusus tadi. Kita akan pelajari sekarang. Gitu. Terus ini contoh lainnya, kita mau reaksikan brominasi dari etana ya. Kita mulai dari inisiasinya, dari BR-nya dulu. BR2 dipanasin atau dikasih cahaya ya. Jadi 2 buah BR radikal. BR radikal ini akan mempengaruhi atau propagasi ya suatu molekul etana lainnya. Ya, membentuk suatu nih etana radikal. Ini kan etana radikal tambah BR. Nanti etana radikal ini bisa bereaksi dengan BR2 lain, membentuk etil bromida yang kita mau. Dan juga BR radikal. Terus masuk ke tahap terminasi. Nah, terminasi bisa banyak nih ya. Sama kayak tadi. BR radikal ini bisa bertemu BR radikal lagi membentuk BR2. Terus habis itu etil radikal bisa bertemu dengan etil radikal membentuk suatu butana. Lalu etil radikal bisa bertemu dengan bromin radikal. Jadi membentuk etil bromida yang kita mau. Gitu. Nah, apa aja sih faktor-faktor yang mempengaruhi suatu produk dari reaksinya ini? Jadi ada banyak ya. Ada ini ya, ada tadi kestabilan radikal yang terbentuk faktor-faktornya yang mempengaruhi. Misalnya kita contohnya punya suatu butana direaksikan dengan Cl2 dan juga dikasih cahaya. Nah, Cl2 itu bisa masuk di karbon yang primer, bisa masuk di karbon yang sekunder, benar nggak? Bisa ya. Tapi kapan? Kapan dia akan masuk ke karbon yang primer? Kapan dia masuk ke karbon sekunder? Kita lihat dulu ya dari reaksi koordinat keseluruhannya. Gitu. Kalau misalnya di sini kita lihat ya, yang primer itu lebih disukai. Gitu. Sebenarnya kalau kita ekspektasikan dibanding yang sekunder. Tapi kenyataannya secara eksperimen yang lebih banyak malah yang sekunder. Gitu. Kenapa? Karena ada determining step yang mana dia akan mempengaruhi produk eksperimentalnya. Gitu. Kita lihat juga dari kestabilan radikalnya. Nih, lebih stabil yang tersier, kemudian diikuti sekunder, baru primer, dan terakhir adalah metil. Nah, radikal yang lebih stabil itu akan terbentuk lebih cepat. Maka dari itu, yang dua klorbutana itu akan terbentuk lebih cepat. Jadi produk eksperimentalnya, makanya yang klorbutana yang lebih banyak. Ya, gitu. Ada pertanyaan? Oh, oke. Ya, lanjut ya. Kemudian ya, kita coba lihat. Kita punya suatu butana ini ya. Dengan suatu klorin radikal. Dia bisa membentuk suatu alkil radikal sekunder, bisa terbentuk yang primer. Jadi produk akhirnya adalah bisa 2 klorobutana, bisa 1 klorobutana. Nah, gimana kita tahu prediksikan? Ya lagi kita lihat lagi dari kestabilan radikalnya. Kalau misalnya pada temperatur ruang, yang tersiernya lebih stabil dibanding sekunder dibanding yang primer. Kayak gini. Ini pada suhu ruang ya, ingat ya. Ini suhunya tuh berpengaruh nih. Nah, maka dari itu kita perlu lihat rate determining-nya. Berapa banyak sih produk yang terbentuk dan berapa banyak kemungkinannya. Gitu. Oke. Gimana cara kita menentukannya? Kita bisa kalikan jumlah hidrogen yang ada dengan reaktivitasnya. Misalnya kita lihat nih, untuk satu klorobutana, dia jumlah hidrogennya itu ada 6, nah reaktivitasnya itu 1 kan tadi. Berarti 6 kali 1 ada 6. Kenapa jumlah hidrogen itu penting? Karena kan dia reaksi radikal. Reaksi radikal ini berkaitan banget sama jumlah elektron yang kemungkinan dia masuk gitu. Kalau misalnya 2 klorobutana, kan dia cuma ada 2 ya jumlah hidrogennya. Berarti kemungkinannya ya 2 kali 2 kan, yang kanan sama yang kiri. Jadi ada 4 kan. Yang ini 4, yang ini 6. 4 dikali reaktivitasnya 3,8. Jadi produknya udah jauh banget ya. Ini 6, ini 15. Jadi persen yieldnya gimana? Jadi 6 per 21 sama dengan 29%. Kalau yang 2 klorbutana, 15 per 21 sama dengan 71%. Gitu. Nah, untuk yang prediksikan yang lainnya gimana ya? Sama juga kita bisa prediksikan tadi. Jumlah hidrogennya dikali dengan reaktivitasnya. Kalau yang tadi primer adalah 1, yang sekunder adalah 3,8. Kalau misalnya dia tersier berarti 5 ya nilainya. Misalnya kita punya 225 trimetil heksana. Nah, ini tambah Cl2 dan juga dipanasin. Ada banyak sekali kemungkinan ya teman-teman. Bahkan
alkilnya aja bisa ketemu dua-duanya gitu. Kita sekarang bahas yang terbentuk alkil aja ya, jadi pada nggak bingung gitu. Nah, gimana caranya? Ya udah kita hitung aja. Kalau primer nih ada berapa hidrogen primer? Ada 1, 2, 3. 3 kali 3. Nah, berapa nih? 9. 9 kali 1, 9. Berarti 9 per 35. 35 ini jumlah totalnya ya. Terus, kalau misalnya dia sekunder yang di posisi ini, ada berapa kemungkinan? Cuma ada 2 kan? Berarti 2 kali 3,8. Berarti 7,6. Berarti 22%. Terus kalau yang di posisi ini ya, dia ada 2 juga doang. 2 kali 3,8, 7,6%. 7,6, jadi 22%. Kalau misalnya di posisi tersier, dia cuma ada 1 ya, di posisi tersier. 1 kali 5, dia cuma 5 doang. Jadi 5 per 35, sama dengan 14%. Kalau di posisi yang ini, yang primer paling ujung, dia ada 6 ya. 6 kali 1 sama dengan 6. Terus berarti 17%. Kita bisa lihat di sini, distribusinya banyak, kemungkinannya banyak. Jadi kita perlu hitung juga kemungkinan hidrogen yang bisa diabstraksi sama si Cl-nya ini. Sekarang, kalau misalnya reaksinya bukan di room temperature, tapi dia di suhu tinggi, reaktivitasnya akan semakin beda juga ya nilainya. Tersier tentu saja akan makin naik jadi 1600, sekunder jadi 82, primernya jadi 1. Jadi kita bisa lihat bromin radikal itu dia lebih tidak reaktif dan juga lebih selektif dibandingkan suatu klorin radikal. Kalau misalnya kita punya radikal klorin, dia pada room temperatur ini cuma 5, 3,8 sama 1. Beda banget ya. Kalau bromin di 125 bakal jadi naik banget kayak gini. Tuh, kenapa lajunya beda antara bromin dan juga Cl? Lagi-lagi kita lihat dari diagram koordinat reaksi. Gitu. Kalau misalnya reaksi klorinasi ini adalah reaksi eksotermik, reaksi brominasi ini adalah suatu reaksi endotermik. Gitu. Nah, terus habis itu kita perlu lihat juga makin reaktif spesiesnya, makin lebih tidak selektif dia kan beraksinya gitu. Kita bandingkan ya. Ini yang tersier, nih minus 25. Kalau yang BR yang tersier dia jadi 42. Dia butuh energi bahkan. Ini reaksinya adalah reaksi endotermik. Kalau Cl reaksi adalah reaksi eksotermik. Nah, gimana kalau yang fluorinasi sama ionidasi? Ya sama juga ya. Kita lihat di sini. Kalau misalnya fluorinasi, dia sangat-sangat eksotermik. Kalau misalnya ionidasi, dia endotermik. Tapi si alkana ini tidak mengalami ionidasi ya. Kenapa? Ionnya bulky kan. Agak susah dia berprovokasi. Dan juga fluorin ini terlalu vigorous lah. Dia terlalu heboh gitu kalau misalnya dia bereaksi. Jadi agak susah untuk mengendalikan laju reaksinya. Mengendalikan produk yang kita mau tuh susah. Gitu. Nah, ini kita lihat lagi kestabilan radikal yang udah kita lihat sebelumnya. Lagi-lagi benzil dan alil itu lebih stabil ya. Ini udah dibahas tadi ya. Habis itu baru yang tersier, baru sekunder, terus primer, dan terakhir yang vinyl. Dan vinyl ini sama kayak metil ya. Gitu. Ini kita lihat ya. Ini yang benzil substitute product sama yang alil. Bisa juga ya masuk radikalnya. Nah, makin lebih stabil radikal yang terbentuk, maka lebih cepat dia terbentuk. Nah, dengan prinsip ini kita bisa menggunakan prinsip radikal ini untuk melakukan satu sintesis. Namanya reagen N-bromo-succinimida atau NBS. NBS ini menggunakan prinsip brominasi radikal ya teman-teman, dengan bantuan HV atau panas dan juga larutnya CH2Cl2 gitu. Gimana dia? Dia bisa masukkan bromin ke posisi alilik kayak gini. Posisi alilik itu di sebelahnya alken ya di sini. Jadi alken bromida kayak gini. Produknya adalah suksinimida. Ya, misalnya kita punya ini radikal dengan suatu alken masuk, jadi 3 bromopropen. Kalau misalnya kita pakai N-bromosukcinimida tuh dia lebih spesifik, produknya lebih pasti gitu. Kalau misalnya kita biarkan aja BR2 sama panas ya udah bisa macam-macam produk yang terbentuk gitu ya. Ini kontributor resonansinya dilihat aja, dan ini stereokimianya ya. Kalau misalnya kita punya suatu reaksi radikal, kira-kira stereokimianya terbentuk apa? Dua-duanya ada. Jadi dia bakal terbentuk suatu rasemik ya, campuran rasemat. Jadi bisa R bisa S-nya. Dan dia berpasangannya C6-tiomernya gitu, R dan S. Kenapa keduanya terbentuk? Ya karena kita lihat lagi. Sama kayak kalau misalnya kita punya reaksi dengan karbokation kan, dia bisa nyerang dari atas, bisa nyerang dari bawah kayak gini nih.
radikal juga sama, BR-nya bisa nyerang dari atas, bisa nyerang dari bawah juga. Maka dari itu produknya adalah produk campuran atau racemate. Gitu. Terus apa yang terjadi kalau misalnya dia udah punya karbon asimetrik? Ya sama, racemate juga produknya. Gitu. Oke. Ini sih reaksi-reaksinya. Nah, ini rangkumannya ya. Kita bisa reaksikan ya Cl2, Br2 dengan kafein, tapi ini ini hanyu ya, sama aja sih. Terus ini dengan HBr juga bisa, adisi biasa ya ini. Kalau kita mau masukin Br yang alilik bisa pakai NBS dengan peroksida panas gitu. Kalau misalnya kita reaksikan dengan suatu siklopropana yang mana dia merupakan siklik yang sangat-sangat tidak stabil, ya jadi pemutusan cincin ya, nanti kita punya HBr dia bisa putus tuh, masuk BR-nya. FeCl3 dia juga bisa putus, Ni juga bisa putus. Dengan suatu senyawa XY ini apapun aja juga bisa putus. Itu. Nah, kalau saya di sistem biologis, apa yang bisa terjadi? Bisa ini ya, pembentukan si Fe ini. Dari Fe-nya, jadi radikalnya dari radikal Fe. Karena membentuk suatu intermediate radikal dan membentuk suatu alkohol. Ini banyak ya. Ya, ini contoh-contoh aja sih. Ozon juga di alam tuh ozon tuh yang merupakan apa ya, yang membantu reaksi-reaksi di bawahnya itu terlindungi dari sinar UV ini. Jadi kayak sinar UV-nya itu yang masuk nggak terlalu signifikan karena udah bereaksi radikal dengan si ozonnya. Kan kita tahu kan kalau kita belajar di sekolah kan ozon tuh buat untuk menangkal sinar UV. Jadi gimana cara dia menangkal? Ya karena dari bentuk satu radikal-radikal ini yang membentuk satu oksigen dan bisa balik lagi jadi ozon. Jadi siklusnya bisa muter kayak gitu. Tuh. Terus tentang klorofluorokarbon atau ini ya CF2 Cl2 atau CFC yang dulu pernah hangat gitu kan diperbincangkan sebagai karena dia akan merusak lapisan ozon ya, karena benar dia akan mengganggu nih kestabilan ozon di lapisan ininya, di lapisan udaranya. Dah, itu untuk reaksi radikal. Ada pertanyaan sampai sini? Ada pertanyaan nggak teman-teman?